Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Sylvia Putri Ningtyas dari kelas TMT 3E akan menjelaskan materi filsafat pendidikan matematika, yakni mengenai konsep dan sistem bilangan, konsep aljabar, dan konsep geometri. Pada materi kali ini akan membahas 3 subbab, yakni konsep dan bilangan yang meliputi angka Hindu-Arab, bilangan pecahan dan desimal, bilangan negatif, bilangan irasional, logaritma, segitiga Pascal. Kemudian, pada konsep aljabar akan membahas mengenai teorema Pythagoras, persamaan kuadrat, sistem persamaan linear, matriks, dan determinan. Dan yang terakhir akan membahas konsep geometri. Yang pertama, konsep dan sistem bilangan. Yang pertama ada angka Hindu-Arab. Angka yang kita gunakan sekarang ini disebut angka Arab atau angka Hindu-Arab dan berasal dari India, kemudian berkembang di Arab. Catatan Arab yang pertama menjelaskan angka Hindu tersebut adalah Algoritmi de Numero Indorum, terjemahan Latin dari karya Al-Khwarizmi. Dari bagian barat kawasan Islam, angka Hindu-Arab beserta sistem desimalnya masuk ke Eropa, yang terpenting oleh Fibonacci, dengan buku Liber Abbasi tahun 1202. Yang kedua ada bilangan pecahan dan desimal. Menurut catatan sejarah, perkembangan bilangan pecahan tertua mungkin dimulai di Mesir kuno. Brahmagupta dan dalam Brahmasputa Siddhanta menjelaskan tentang penulisan dan perhitungan bilangan pecahan. Sementara itu, Al-Qolasadi, orang pertama yang menulis tanda garis horizontal di antara pembilang dan penyebut. Namun, Jeff Miller menyebut nama Al-Hazar pada abad ke-12. Sedangkan pemakaian pecahan bilangan desimal berikut cara perhitungannya yang signifikan terdapat pada karya Al-Kashi, Miftah Al-Hisab. Ini dilanjutkan oleh Simon Stevin pada tahun 1548 hingga 1620 dengan menulis Ladisme tahun 1585. Yang ketiga ada bilangan negatif. Diduga bangsa Mesir kuno telah mengenal bilangan negatif, bilangan positif dengan lambang kaki melangkah ke kiri, sedangkan bilangan negatif ditandai dengan kaki melangkah ke kanan. Matematikawan Cina kuno belum menerima bilangan negatif sebagai penyelesaian suatu persamaan, bahkan matematikawan Yunani kuno hampir dalam setiap bukunya tidak memberikan penyelesaian bilangan negatif. Penerimaan bilangan negatif lebih maju di India. Brahmagupta telah mempergunakan bilangan negatif hampir serupa dengan konsep modern. Yang keempat ada bilangan irasional. Tentang bilangan irasional, perguruan Pythagoras sekitar 570 sampai 490 sebelum Masehi menganggap semua bilangan adalah rasional. Ketika perguruan ini menemukan bahwa 2 incommensurable, mereka lalu merahasiakannya. Berbeda dengan Yunani kuno, matematikawan India kuno memperlakukan akar bilangan bukan kuadrat sebagai bilangan juga. Penanganan bilangan irasional secara tepat baru dimulai pada abad ke-19, adalah Dedekind. Dalam bukunya Statistik und die irrationalen Zahlen atau Continuity and Irrational Numbers tahun 1872 yang membuat definisi bilangan irasional secara tepat dan jelas. Yang kelima ada logaritma. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostapairesis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan. Orang pertama yang memulai gagasan ini adalah Ibnu Yunus As-Sadafi Al-Misri dengan menggunakan trigonometri. Gagasan yang mendasari penelitian logaritma yaitu prostapairesis, perubahan proses pembagian dan perkalian kepada penambahan dan pengurangan.
Yang keenam ada segitiga Pascal. Walaupun diberi nama segitiga Pascal, tetapi segitiga tersebut telah lama dikenal ratusan tahun sebelum Blaise Pascal. Mungkin secara independen, matematikawan Cina dan Muslim Persia masing-masing menemukan segitiga tersebut, antara lain oleh Chia Hsien atau Jiaxian sekitar 1050 telah menggunakan segitiga tersebut untuk menentukan akar kuadrat dan akar kubik suatu bilangan, serta Omar Khayyam dalam menentukan akar suatu bilangan. Mungkin deskripsi tentang segitiga Pascal yang paling tua berasal dari India dengan apa yang disebut Meru Prastara yang berasal dari abad ke-3 atau ke-4. Segitiga binomial tersebut menjadi terkenal lewat karya Blaise Pascal, Traité du triangle arithmétique, pada tahun 1654. Pascal menulis banyak sifat yang berkenaan dengan segitiga binomial tersebut. Berikut merupakan gambar segitiga Pascal. Deskripsi segitiga Pascal oleh Yang Hui pada tahun 1238 hingga 1298 di Cina, disebut dengan segitiga Yang Hui. Yang kedua ada konsep aljabar. Yang pertama, teorema Pythagoras. Teorema ini diberi nama Pythagoras karena ia yang pertama memberi sebuah bukti secara geometris. Tetapi, hubungan antara sisi-sisi segitiga siku-siku tersebut telah lama dikenal jauh sebelum Pythagoras dan perguruannya. Di Universitas Columbia, terdapat naskah prasasti bernama Plimpton 322 dari 1900 sebelum Masehi hingga 1600 sebelum Masehi. Tabel pada naskah itu terdiri atas 3 kolom bilangan yang ternyata bersesuaian dengan triple Pythagoras. Sebuah catatan kuno, Chow Pi Xuan Qing 500 hingga 200 sebelum Masehi menyajikan pembahasan dan bukti secara geometris tentang teorema Pythagoras. Teks kuno dari India juga mengenal tentang teorema Pythagoras jauh sebelum Pythagoras. Di dalam naskah kuno, Baudayana Sulbasutras pada tahun 800 sampai 600 sebelum Masehi terdapat bahasan teorema Pythagoras, juga triple Pythagoras seperti 5,12,13, 12, 16, 20, 8, 15, 17, 15, 20, 25, 12, 35, 37, 15, 36, 39, 5/2, 6, 13/2, dan 15/2, 10, 25/2. Yang kedua ada persamaan kuadrat. Bangsa Babilonia telah menggunakan suatu algoritma melengkapkan kuadrat untuk menentukan penyelesaian suatu persamaan kuadrat. Misalnya dalam Papirus Berlin, suatu naskah Mesir kuno, dari tahun 2160 sampai 1700 sebelum Masehi. Sekitar 300 sebelum Masehi, Euclid dalam buku Data membahas 3 soal mengenai persamaan kuadrat, namun menggunakan kuantitas geometri. Dalam buku Arithmetica Diopantus antara 210 hingga 290 juga menyelesaikan persamaan kuadrat. Matematikawan India telah menggunakan cara yang ekuivalen dengan rumus akar persamaan kuadrat. Yang ketiga ada sistem persamaan linear. Babilonia diketahui yang pertama mengenal dan menulis tentang sistem persamaan. Pada sebuah batu bertulis bangsa Babilonia dari masa 300 sebelum Masehi, termuat sebuah soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linear. Bangsa Cina sekitar tahun 200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi telah lebih jauh melangkah dalam menangani sistem persamaan. Dalam teks kuno Jiangzhang Xuanchu yang terjemahan Inggrisnya Nine Chapters
of the Mathematical Arts telah menyuguhkan berbagai soal sistem persamaan linear, termasuk metode untuk menyelesaikannya yang dasarnya merupakan metode matriks, yaitu metode Fang Cheng, yang kini disebut metode eliminasi Gauss. Yang keempat ada matriks dan determinan. Perkembangan konsep determinan muncul lebih dulu dari konsep matriks. Ide determinan muncul pertama kali di Jepang dan di Eropa pada waktu hampir bersamaan. Tetapi Sekikawa mempublikasikan lebih dulu di Jepang tahun 1683 lewat buku Method of Solving the Dissimulated Problems yang memuat metode matriks. Leibniz dalam suratnya ke A Hospital tahun 1683 menjelaskan penyelesaian sebuah sistem persamaan dengan menggunakan istilah resultan untuk kombinasi hasil kali koefisien dari determinan. Pada tahun 1750, Cramer lewat buku Introduction to the Analysis of Algebraic Curve memberikan aturan umum untuk aturan Cramer pada matriks NN, sehingga aturan itu disebut aturan Cramer. Istilah sejarah dan filsafat matematika 60, determinan, pertama kali digunakan oleh Carl F. Gauss dalam Disquisitiones Arithmeticae. Pembahasan yang terakhir mengenai konsep geometri. Sejarah peradaban paling kuno yang tercatat dalam sejarah adalah peradaban Babilonia. Pengetahuan Babilonia mengenai geometri khususnya keliling, luas, dan volume cukup teliti. Dalam batu Susa yang ditemukan tahun 1936 terdapat perhitungan yang lebih teliti. Pada peradaban Mesir kuno terdapat papirus Rin berisi masalah matematika dan pemecahannya terkait dengan aritmetika dan geometri. Masalah geometri terdapat pada soal 41 hingga 46, lalu 48 hingga 60. Lalu 7 dari 25 soal pada papirus Moskow merupakan soal geometri yang membahas perhitungan luas segitiga sehingga menemukan luas permukaan setengah bola dan volume frustum. Soal nomor 14 berisi perhitungan volume frustum atau piramida terpancung dengan rumus yang tepat yaitu V sama dengan 1/3H dikali A2 ditambah AB ditambah B2 dengan A dan B panjang sisi-sisi persegi atas dan persegi bawah, sehingga H merupakan tinggi dari frustum. Berikut merupakan gambar dari frustum pada papirus Moskow. Pada peradaban India kuno, pengetahuan geometri pada Sulba Sutra adalah mengenai transformasi bentuk bangun datar ke bentuk bangun datar yang lain dengan luas yang sama. Terdapat cara transformasi persegi menjadi persegi panjang, trapesium sama kaki, segitiga sama sisi, belah ketupat, dan lingkaran. Terdapat soal transformasi antara persegi dan lingkaran dengan penggunaan nilai sebesar 3,088 dan 3,004. Pada peradaban Cina kuno, dikenal naskah kuno Qiuxiang Xuanchu dan berisi persoalan aritmetika hingga geometri. Naskah bab 5 yakni Shangkung, pekerjaan teknik sipil, dan bab 9 yakni Kongku, sudut siku-siku. Berisi masalah geometri. Liu Hui sudah berusaha menghitung volume bola, namun mengaku belum berhasil. Zhu Kang berhasil menghitung diameter bola jika diketahui volume bola. Ia menyelesaikannya menggunakan prinsip yang lalu disebut prinsip Cavalieri. Dari warisan sejarah geometri pada peradaban kuno, yang paling lestari pemanfaatannya hingga zaman modern adalah geometri dari Yunani kuno. Sumber dan warisan utama geometri Yunani kuno berasal dari Euclid dengan bukunya berjudul
Elements yang terdiri dari 13 buah buku. Masalah keliling, luas, dan volume bangun geometri dibahas pada buku elemen dan menjadi acuan pokok dalam pengajaran geometri di sekolah dan universitas selama berabad-abad. Selanjutnya, perkembangan terpenting bidang geometri terjadi pada masa peradaban Islam yakni Arab dan Persia, yaitu rintisan geometri non-Euclidean. Mengenai tema keliling, luas, dan volume dapat disebutkan salah satunya mengenai persamaan Al-Mahani. Persamaan ini merupakan solusi bagaimana membagi sebuah bola menjadi dua segmen bola dengan perbandingan volume yang diberikan. Pada abad-abad selanjutnya, studi keliling, luas, dan volume bangun geometri telah sepenuhnya dipelajari dengan bantuan analisis atau kalkulus. Salah satu penemuan terpentingnya adalah penemuan integral kalkulus yang dapat menghitung luas dan volume berbagai bentuk bangun ruang. Demikianlah materi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.